amin. Yang mad lazim harfi musyba. Mad lazim harfi musyba itu ini yang ditahan, yang ini kadang-kadang yang orang suka lupa nih. Disebut mad lazim harfi musyba mutsaqqal. Ya, jika diidghamkan dengan bacaan, dan disebut mad lazim harfi musyba mukhaffaf jika tidak diidghamkan dengan bacaan jelas tanpa ditahan. Nah, sini saya beri contoh misalnya ain sin qaf ya. Ini ain sin qaf nggak boleh kita baca tanpa ditahan. Kan kemarin kita pelajari nih, misalnya ain 6 ya. Ain langsung sin nggak boleh. Karena nun mati ketemu sin. Nah, ini kalau kita tulis ya, ain sin nun mati ketemu sin, ini ikhfa. Ya kan? Nah, ini juga sama sin. Sin kan kalau kita baca sin berarti ada n-nya di belakang. Nah, nun mati ketemu qaf itu juga ikhfa. Makanya nggak boleh dibaca ain sin qaf, nggak boleh. Jadi dibaca dulu ainnya panjangin 6, lalu kemudian dimasukin, diidghamkan. Berhubung di sini hukumnya ikhfa, maka harus kita baca ikhfa. Jadi bacanya qaf. Atau contoh yang kedua, alif lam mim ra. Nah, alif lam mim ra kalau kita tulis alif lam mim ra. Nah, lam sama mim kan ketemu nih. Ketemu nih mim sama mim. Maka harus ditahan, ya. Kalau dihukum mim mati dia jadi idgham mimi dia. Alif lam baru mim ro. Nah, mim sama ro baru enggak. Mim sama ro-nya enggak karena dia izhar. Enggak boleh ditahan mim ro, enggak boleh. Tapi kalau yang em-nya sama nah, om sama alif lam mim ro. Nah, kalau sama 6 ya? Nah, juga sama. Nah, ini yang kelemahan orang, kadang-kadang dia baca huruf muqatta'ahnya doang. Ain sin qaf. Padahal ain sin qaf itu ada hukum ikhfa di situ. Maka harus dibaca ain sin qaf. Kalau kita tahlilan tuh, ya, kan kita baca alif lam mim. Baca nggak alif lam mim? Baca. Dalikal kitabula. Nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nggak boleh. Karena nyambung ya, maka harus ditahan. Alif lam mim. Ya, apalagi huruf muqatta'ah banyak ya. Kaf, ha, ya, ain, shad. Kaf, ha, ya, ain, shad. Benar nggak Malik? Ya. Benar kan? Kori ini soal ini. Kalau saya salah malu. Kaf, ya kan? Ha, ya, ain, shad. Yang kaf dibaca berapa? Kaf dibaca 6. Dibaca 6. Yang ha dibaca 2. Yang ya 6 dibaca 2. 2 juga. Pokoknya kalau yang fathah berdiri 2. Ain 6. Nah, pertanyaan saya, kaf ketemu ha diidghamin enggak? Kaf harus ditahan. Kaf enggak. Berarti dia mad lazim harfi musyba mukhaffaf. Jadi kalau yang enggak ditahan tidak pakai musaqqal. Gitu ya. Nah, sekarang ha sama ya enggak. Ya sama ain. Tahan. Masa ditahan? Yang Yang dua. Enggak dong. Nah, yang ditahan mana? Nah, itu. Ain ke shad baru ditahan. Ain nyambung. Nah, kaf ya 6 dulu. Kaf ha 2 ha ya ain shad. Ingat shad itu qalqalah loh. Jangan shad doang, shad. Kalau kita tulis
sod pakai dal. Dal. Ya, sod. Jadi jangan sod doang, sod, jangan. Tolong saya itu, ya. Jadi sebelum masuk ke huruf selanjutnya, diidghamkan dulu. Diidghamkan di situ dalam arti dimasukin ya, bukan artinya hukum idgham, bukan, dimasukin. Adapun hukumnya nanti tergantung, kalau ikhfa ya diikhfain. Kalau kayak gini, mim mati ketemu mim, idgham mim ya diidghamin gitu. Tergantung posisi hukumnya, gitu ya. Baik, kemarin kita udah bismillah Yasin. Sekarang wal Quran Hakim ya, nambah 1. Nggak usah banyak-banyak. Ya, banyak-banyak terkagak pasek sama aja. Gumoh ya. Nah, Yasin ya-nya apa tuh? Panjang. Panjangnya 2 apa? 2 apa 6? 2 ya. Itu apa ya yang ya-nya? Harfi mukhaffaf apa lazim harfi musbah? Yang ya-nya. Ya-nya mukhaffaf apa harfi musbah? Mukhaffaf. Harfi tidak dihidupkan dia. Panjangnya 2 harokat. Kalau yang harfi mukhaffaf lihat nomor 1. Kalau yang harfi musbah yang nomor 2 yang pakai bendera. Jadi ya-nya nggak usah panjang-panjang. Yasin gitu aja. Wal Qur'anil Hakim ini udah kemarin ya. Qafnya monyongin. Qur'an. Ro-nya jatuh setelah rokat doma. Ya. Wal Qur'anil Hakim. H-nya tipisin. Ya, jangan ngebas, jangan he. Anil hakim. Innaka tahan innaka laminal mur tebal apa tipis? Mursalin. Murnya tebal apa tipis? Tebal karena ro-nya mati jatuh setelah harokat doma. Pokoknya kalau ro-nya sukun mati setelah harokat doma atau fathah ya, barjar, burjur, maka ro-nya harus tebal. Mur. Cara baca tebalnya gimana? Monyong apa mesem? Monyong. Mur salin. Sinnya tipis, taruh di bawah lidahnya. Sa. Mursa, taruh di bawah. Jangan di atas, jangan mursyalin, jangan taruh di bawah. Mursalin. Nasta'in. Mustaqim, taruh di bawah, ujung lidahnya taruh bawah. Antara gusi dengan gigi seri. Mursa, sa. Mursalin. Nasta'in. Mustaqim, sama. Anasi, nah ini baru shotnya monyongin. Siro. Ala siratim nah tipis lagi. Mustaqim. Baik, saya duluan baru bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tarik nafas 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Nah, jangan mantul, jangan wal Qur'an, itu mantul. Jangan wal Qur'an, jangan bersih. Wal Qur'anil Hakim. Tarik nafas. Wal Qur'anil Hakim. Nah, ini hanya masih ngebas. Kelemahan kita laki-laki kalau H emang susah. Ya, tipisin, jangan Qur'anil Hakim itu gede ngebas. Ini H tipis. Wal Qur'anil Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman. Wal Qur'anil Hakim. Tarik nafas 1 2 3. Wal Qur'anil Hakim. Masih aja ngebas. Banyak
kebanyakan ngeplay. Ya. In tahan ya, nun tasdid minimal 2, minimal 2. Innaka laminal mur. Nah, tebal apa tipis? Mur. Kenapa tebal? Domah. Karena jatuh setelah rokat domah, mur tebal. Innaka laminal mursalin. Tarik napas. Innaka laminal mursalin. Ainnya tekan ya. Ala ain tekan tuh ujung lidahnya sejajar sama bawah. Ya. Ala shotnya monyongin. Ala siratim, poknya monyongin. Jangan tak ya, jangan sirotim. Kalau tim tak, kalau to tetap monyong. Sirotim, sirotim. Ala sirotim. Musnya tipis, sinnya taruh bawah. Mustaqim. Ala siratim mustaqim. Tarik napas 1 2 3. Ala siratim mustaqim. Oke, bareng sekarang dari auzu 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tarik napas. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik napas. Yasin. Tarik napas. Wal Qur'anil Hakim. Tarik napas. Innaka laminal mursalin. Tarik napas. Ala siratim mustaqim. Dah. Tanzilannya pekan selanjutnya. Ya. Gampang ya. Iya. Kalau baca gitu enak loh. Didengerin juga enak loh. Iya. Baca Yasin, Al-Qur'anil Hakim. Bener loh. Coba Suka ninggalin Pak. Iya. Suka ninggalin. Enak kan kalau baca gitu ya? Iya. Bacaannya pas, bareng, kompak kan enak. Enak banget. Kadang-kadang orang buru-buru tau mau mana. Kalau di jalan. Taruh berkat ya. Berkat. Ayo, ada ditanya. Yang bingung. Gampang ya? Nah, itu yang tadi saya itu Ustaz yang Ah. apa namanya? Itu shot itu kan kalau yang tadi kahaya ain shot Kaf. shot Kaf. ya. Kenapa? Shotnya itu kan Qalqalah. ujungnya. Tapi di mukotoah doang ya Pak Ustaz. Iya. Yang di biasa enggak kan? Yang biasa. Kalau maksudnya yang Kan ada juga yang shot sendirian tuh. Shot. Surat shot kan ada tuh. Iya. Iya kan shot Itu itu. misalnya Itu pantun. sama huruf apa enggak kan misalnya. Enggak, khusus di mukotoah yang begini. Di awal suar. Iya. Kalau yang disambung kayak gini, siroti mustaqim itu ada. Ah, Kan siroti misalkan ada shotnya kan? Enggak gitu Pak. Khusus huruf mukotoah. Ya, huruf awal ini suar. Tapi tidak semua surat diawali huruf mukotoah. Ingat rumusnya itu. Tapi huruf mukotoah adanya di awal surat. Tapi tidak semua surat diawali huruf mukotoah. Baik, kita lanjutkan. Masih baris pertama tafsir Yasinnya. Udah, kamu wasababa nuzuluha. Wasababu nuzuliha boleh, nuzuluha juga boleh. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin hadhihi suratu makiyatun ya. Kemarin sampai situ. Baru sebaris doang kita ya. Kemarin neranginnya kelamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa sababu nuzulha atau wa sababu nuzuliha juga boleh. Sebab turunnya surah Yasin. Nah, asbabun nuzul ya kita nyebutnya. Kalau Quran asbabun nuzul. Kalau hadis asbabul wurud. Beda ya. Kalau Quran asbabun nuzul, sebab turun.
Kalau hadis Nabi, sabda Nabi itu asbabul wurud, ya, sebab kenapa Nabi meriwayatkan seperti itu. Apa sebab turunnya surah Yasin? Annal kufaro, sesungguhnya orang-orang kafir. Kafir itu tunggal, jamaknya kufar. Orang-orang kafir qalu, berkata mereka, anna Muhammadan, sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laisa binabiyyin, bukanlah seorang nabi, wala mursalin, dan juga bukan seorang rasul. Tapi orang-orang kafir bilang Nabi Muhammad apa? Bal, bahkan huwa, adapun Nabi Muhammad itu yatimu Abi Thalibin, yatimnya Abu Thalib. Abu Thalib kan pamannya ya. Jadi kalau di Arab itu biasa Pak, kalau ada orang meninggal ya, terus anaknya itu dinisbatkan kepada orang yang merawatnya. Jadi kalau yang merawatnya Nabi itu kan dulu pertama kakeknya kan, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib meninggal kan yang merawat siapa? Abu Thalib, pamannya. Nah, iya. Nah makanya sering Nabi itu disebut yatimnya Abu Thalib. Walaupun bapaknya Nabi namanya Abdullah, tapi sering dinisbatkan gitu ya, sering dinisbatkan seperti itu. Nah Nabi Muhammad itu dibantah sama orang-orang kafir. Nabi Muhammad dibilang, dia bukan Nabi, dia bukan Rasul, dia anak yatimnya Abu Thalib tuh. Nabi itu penghinaannya sampai segitu. Dan uniknya kenapa Nabi Muhammad dihina seperti itu? Karena susah untuk menghina Nabi secara penamaan, Pak. Nabi Muhammad tuh kalau diartiin Muhammadun, Muhammad, itu artinya apa? Dari kata asal kata Ahmada, Hamid, Hamdun, apa Hamdun? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji. Ya kan, kalau Muhammad orang yang terpuji. Jadi Nabi Muhammad tuh kalau dikatain tuh ngebingungin orang. Iya. Misalnya misalnya kalau kita nih nama-nama Indonesia, misalnya Mas Gianto lah, nama orang Jawa. Misalnya gitu ya. Saya ngomong misalnya gitu. Wah, Mas Gianto kurang ajar. Itu cocok. Mas Gianto kurang ajar. Tapi kalau Nabi Muhammad ketika dibilangin Muhammad artinya apa tadi? Orang yang terpuji. Orang yang terpuji kurang ajar. Nah nggak cocok, nggak nyambung, paham maksudnya? Itu kalau di bahasa Arabin Muhammadun la'nah, orang yang terpuji sialan lah. Paham maksudnya? Nah jadi Allah sendiri memberikan nama kepada Nabi gak sembarangan. Iya. Makanya Nabi Muhammad tuh punya nama, belum pernah diberikan nama satupun sebelum Nabi Muhammad. Gak ada dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad lahir itu nggak ada satu orang pun yang bernama Muhammad. Setelahnya banyak. Nah, setelahnya banyak ya. Tapi sebelum Nabi Muhammad lahir nggak ada. Nah, makanya kalau kita pikir-pikir misalnya nama orang Parto misalnya gitu. Parto kurang ajar. Nah, itu masih penting kan? Pantas maksudnya gitu. Agak luas ya. Agak luas gitu. Misalnya Alek, ada orang sebel Alek kurang ajar misalnya gitu. Tapi kalau Muhammad artinya orang yang terpuji. Orang yang terpuji kurang ajar lah. Nah, nyambung. Enggak nyambung kan? Jadi orang sendiri mau ngatain Nabi itu bingung. Paham ya? Tuh hebatnya Allah. Makanya akhirnya mereka nggak manggil Nabi Muhammad, nggak manggil Muhammad, manggilnya anaknya, yatimnya Abu Thalib. Anaknya yatim Abu Thalib itu kurang ajar. Gitu jadinya. Saking susah nyebutnya nama Nabi Muhammad. Paham maksudnya? Pintar Gusti Allah tuh begitu. Wa ma dhahaba, dan tidaklah pergi. Muhammad itu menurut mereka ya, orang-orang kafir itu nggak pernah pergi ilal maktabi, ke maktab, ke perpustakaan. Orang kagak pernah ke perpustakaan, nggak pernah ke tempat buku. Wa ma ta'lamal ilma, dan tidak pernah belajar ilmu. Minal muallimi, dari guru, nggak pernah belajar jadi guru. Fakaifa yasiru, maka bagaimana mungkin dia menjadi nabi yang seorang nabi. Jadi kalau menurut orang-orang kafir, Nabi Muhammad itu kan nggak pernah kelihatan belajarnya. Gurunya siapa? Kok tiba-tiba ngaku jadi nabi? Makanya mereka nggak percaya. Mustahil. Karena ini bodohnya mereka. Nah, lucunya nih, mereka nyamain sosok nabi dengan manusia biasa. Kalau orang biasa Pak, saya gitu ya,
Pak Haji Idris, siapa lah Pak Haji Kohar, Pak Haji Larno, Bagora, kita semua lah di sini, Pak Haji Rahman, Mas Gianto. Kita kalau pengen pinter Pak belajar Pak. Logikanya, kenapa? Karena kita bukan nabi. Paham maksudnya ya? Nah, justru karena nabi itu dikasih mukjizat sama Allah. Kelebihan. Jadi nabi gak perlu belajar, langsung pinter. Makanya nabi punya sifat apa? Sidik, amanah, tabligh, fatona. Fatona artinya apa? Cerdas. Nabi itu cerdas. Jadi Nabi Muhammad itu nggak belajar. Kenapa? Karena memang nabi, bukan ulama, bukan orang biasa seperti kita. Kalau orang biasa kita pengen pinter nih, maka kita harus seperti orang-orang lain, datang ke pengajian, datang ke sekolahan, ya pesantren. Itu juga bisa. Itu aja kan nggak bisa, bener. Tajwid di gunung koto ay salah mulu. Jadi bener juga, ya kan. Tapi kalau nabi nggak perlu. Nah, ini hati-hati nih. Sering kali orang lupa dengan model kayak begitu. Orang yang nggak belajar, dia pinter, dia punya karomah dan sebagainya, itu pasti nabi. Nggak mungkin orang biasa. Kalau orang biasa, dia pasti dilalui lewat jalur belajar. Ustaz, ada anak kiai nggak pernah belajar tapi tiba-tiba pinter, itu sebetulnya tetap belajar Pak. Cuman daya tangkapnya lebih cepat daripada orang biasa. Ya, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari misalnya, itu belajar nggak lama sama Syekh Khalil Bangkalan Madura ya, nggak lama belajarnya, tapi beliau sudah bisa hafal kitab Bukhari. Imam Bukhari kitabnya itu 7.000 hadis Pak. Kitabnya 5 jilid, di rumah saya punya tuh kalau lihat. Kitabnya 5 jilid dan saat itu belum ada kitabnya. Itu dari mana? Kitabnya dari mana? Harus impor dulu, belum ada kertas. Ya. Nah, maka harus ngapalin. Datang belajar 1 hadis, belajar 2 hadis, terus sampai 7.600 sekian. Ya, walaupun di dalam kitab hadis Bukhari itu double ya. Yang tidak double itu 5.000, tapi 2.000 sekian itu double. Jadi kalau 7.000 hadis yang tidak sama itu cuma 5.000, yang 2.000-nya hampir mirip dengan yang lain. Itu bayangin. Tapi di sisi lain satu, beliau keturunan kiai juga. Bapaknya beliau Kiai Asy'ari itu juga kiai luar biasa. Itu kalau dulu zaman penjajah, itu kalau Kiai Asy'ari jalan, itu penjajah nggak bakal bisa ngeliat. Tapi kalau penjajah tuh buka baju seragamnya, apa sih kalau zaman dulu opas ya disebutnya. Kalau seragamnya dibuka itu baru kelihatan Kiai Asy'ari, bapaknya Kiai Hasyim Asy'ari. Tapi kalau dia pakai baju seragam penjajah, megang senjata nggak kelihatan lagi. Jadi nggak sembarangan. Jadi beliau juga lahir dari orang yang bukan sembarangan. Keturunannya luar biasa. Dan takzimnya kepada Kiai Khalil Bangkalan Madura itu luar biasa. Suatu ketika Kiai Khalil punya cincin buat dikasih ke istrinya, jatuh, cincin emas, pengen dikasih ke istrinya, jatuhnya di spiteng Pak. Lubang WC spiteng. Itu santrinya dipanggil semua. Wahai santri-santriku, tolong ambilkan cincin saya pengen ngasih ke istri saya, malah jatuh. Kiai Khalil udah sepuh. Itu anak muridnya kan ada yang mau Pak. Ada yang nengok, siapa yang mau ngambil? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari nggak pakai babi Bu, langsung nyebur. Bayangin, lobang tokai. Itu lewat situ. Langsung. Saking takzimnya kepada guru, langsung diambil. Guru, dicuci dulu, udah dicuci bersih guru ini. Cincin engkau, udah saya ambil. Takzimnya seorang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Coba Mas Gianto sebaik-baiknya Mas saya suruh. Coba Mas Gianto mau nggak ya? Molat. Iya, Mas Gianto sebaik-baiknya Mas saya suruh nyebur ke kita nggak bakal mau, Alek nggak bakal mau. Coba amat terus. Emang ada lagi apa ya? Lah bener tuh, luar biasa. Makanya wajar 2 tahun belajar bisa sampai hafal hadis Sahih Bukhari. Dan jadi jelas ya. Otaknya memang cerdas, adabnya kepada guru bagus, dan memang beliau keturunan bukan orang sembarangan, kiai juga. Wajar. Makanya kalau pikir-pikir Pak, kiai-kiai zaman dulu termasuk tadi tuh, saya sedikit nyeritain kayak Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu belajar bersama Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah.
Makanya sama sebetulnya NU Muhammadiyah itu sama. Sekarang aja orang pada berantem mulu. Zaman dulu kagak, pendiri Muhammadiyah itu Ahmad Dahlan, Kiai Ahmad Dahlan itu satu guru sama si Hasyim Asy'ari, sama-sama belajar sama Syekh Khotib Minangkabau. Saat itu beliau menjadi Imam Masjidil Haram, ya, Imam Masjid Nabawi. Belajar sama Syekh Mahfud Termas, ya Pacitan, ya, tempatnya Pak Haji Larno nih. Loh itu ulama-ulama besar orang Indonesia di sana juga ngajar juga, dan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Ahmad Dahlan itu juga belajar. Syekh Ahmad Dahlan itu nama aslinya Ahmad Darwis. Karena beliau punya guru salah satunya Syekh Zaini Dahlan, beliau ngefans, penggemar berat, akhirnya ganti nama pulang ke Indonesia menjadi Syekh Ahmad Dahlan. Bahkan saking tawadunya Syekh Ahmad Dahlan itu suatu ketika Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bikin majlis, bikin pengajian, majlis taklim begini, buka kitab Sahih Bukhari, itu Syekh Ahmad Dahlan datang ke pengajiannya, ngikut. Syekh Hasyim Asy'ari karena muridnya ribuan nggak tahu kalau itu Syekh Ahmad Dahlan. Itu saking tawadunya, sampai beberapa tahun baru ketahuan, kamu siapa, perasaan saya kenal, tahu sahabatnya sendiri. Jauh-jauh dari Jogja berangkat ya, dulu waktu itu masih tinggal di Lasem Syekh Ahmad Dahlan tuh ya. Terus kemudian dari Jogja ke Jombang, bayangin setiap seminggu sekali untuk menghadiri pengajian kitab Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau berdua berangkat ke Tanah Suci Mekah, kota Madinah juga, untuk menuntut ilmu, belajar. Pertanyaan saya, di zaman itu Pak, di zaman itu kira-kira naik apa coba? Kapal laut. Hilang. Kalau logikanya ya kapal laut, tapi zaman dulu mungkin ngilang itu. Jadi ya coba. Marifat itu. Kalau sekarang Pak Haji bolak-balik agak kaget kita. Saya baru balik dari Mekah nggak kaget. Pak Haji Larno, saya baru dari Pak Haji Rahmat nggak kaget. Udah ada alatnya. Kalau zaman dulu bisa bolak-balik. Kiai saya dulu cerita, kayak pendiri pondok saya Kiai Anwar itu waktu haji, nggak tahu mungkin Pak Jiris yang lain pernah dengar cerita juga enggak. Kalau di Jawa itu kapal laut yang paling cepat. Ya, kapal laut itu zaman kakek ya, berarti masih sekitar 1900 ke bawah. Bukan 1900-an, 1900 ke bawah. Masih zaman Belanda itu. Ya. Itu paling cepat. Kan yang dinaikin kapal Belanda. Itu paling cepat 3 bulan. Nyampe Arab. Dan biayanya itu 40 ekor sapi Pak Haji. Dulu Kiai saya cerita gitu. Jadi kalau mau daftar, mau ikut kapalnya Belanda, bawa sapi 40. Makanya orang zaman dulu pergi haji benar-benar taruhannya nyawa. Oh iya 3 bulan di kapal laut belum tentu hidup. 3 bulan. Ya kan? Bulak-balik itu paling cepat. Kita nggak tahu kan kapal lautnya yang kelak gitu loh. Zaman dulu kan belum ada mesinnya. Nah sekarang kita bayangin Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kayak Ahmad Dahlan, bulak-balik Mekah Jakarta, Mekah Solo, Mekah Jogja, Mekah Jombang, bulak-balik Arab Indonesia. Kalau orang biasa ya nggak mungkin. Pasti beliau adalah waliullah. Pasti orang pilihan Allah. Jadi belajarnya jelas, ngajinya ya cepet nangkep, dan keturunan bukan orang sembarangan. Itu pas Pak. Ini saya pengen tarik. Kita tarik kemari, seret. Sekarang terjadi fenomena. Orang banyak dikadalin. Ustadz bukan, murid kagak punya. Cuman menang penampilan doang. Ya, baju koko, gamis, sorban, udeng-udeng 5 meter. Ya, menang gaya doang. Wah, saya belajar karena kagak ada ngakuin dia jadi muridnya. Kagak jelas ngaji di mana, gurunya di mana. Cuma menang penampilan, bisa mimpin Yasin, bisa mimpin tahlil, yang penting ngaku punya kesaktian. Mohon maaf, maka akan kita pertanyakan, kamu siapa? Emang kamu wali? Kamu belajar di mana? Emang kamu punya kehebatan? Loh, kalau orang kayak begitu, belajarnya nggak jelas, beda sama Kiai Hasyim Asy'ari tadi ya. Belajarnya jelas, ilmunya jelas. Jadi ketika punya karomah wajar. Nah, kalau orang kayak begitu, belajar kagak jelas, ngaji kagak bisa, baca kitab apa lagi? Kok ngaku-ngaku bisa kayak gitu? Jangan-jangan, mohon maaf, secara kesombongan dalam tanda kutip, berarti dia sudah mengakui melebihi nabi. Loh kenapa? Karena cuma nabi yang nggak pakai belajar. Paham maksudnya?
Cuma Nabi yang nggak perlu belajar. Nabi langsung disukmakan wahyu oleh Allah, diilhamkan wahyu oleh Allah, brok pinter. Nah kalau kita harus belajar dulu. Kalau Nabi enggak. Lah kalau ada orang yang ngakunya punya kehebatan begini, karomah begini, wah saya mah, wah saya mah, wah saya mah. Siapapun orangnya, termasuk saya juga, kalau ngaku kayak gitu, jangan percaya. Berarti orang tersebut sombong, merasa lebih hebat dari Nabi. Karena yang begitu, yang bisa begitu cuma Nabi, cuma para Rasul. Kita manusia nggak bisa, Pak. Ya itu tadi saya ceritain, makanya saya ceritain tentang adat Syekh Syahri. Begitu tawadunya sama guru, nurutnya sama guru. Makanya wajar jadi ulama hebat. Ya, nggak ada ulama-ulama hebat yang dulunya kagak belajar, nggak ada. Sekalipun wali itu pasti belajar. Imam Syafi'i, ya, mazhab kita itu betapa belajarnya tinggi luar biasa kepada Imam Malik. Kitab dulu sebelum ada Bukhari, kitab hadis Bukhari Muslim, itu kitab pertama, kitab hadis itu kitab Al-Muwatta. Itu yang nyusun itu Imam Malik, pendiri mazhab Maliki. Itu sebelum Imam Syafi'i belajar kepada Imam Maliki, itu beliau sudah hafal duluan. Jadi 6 tahun hafal Quran, 8 tahun hafal kitab Muwatta, kitab hadis. Dulu belum ada Bukhari, Muslim, Sunan Tirmizi, Nasai, belum ada. Cuman satu-satunya kitab hadis Imam Malik itu. Makanya Imam Syafi'i berangkat ke Madinah untuk belajar kitabnya Imam Muwatta, Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i berangkat ke sana, itu beliau sudah hafal lah. Jadi orang zaman dulu tuh kalau belajar emang begitu, udah hafal kitabnya, diperdalam kepada gurunya. Dalam sistem pondok namanya sistem sorogan. Di pondok tuh ada sistem sorogan, ada sistem bandungan. Kalau bandungan kayak gini nih, rame-rame. Tapi kalau sorogan enggak, Mas Yanto datang. Enggak pakai kitab. Siap Ustaz? Yasin, wal Qur'anil Hakim, gitu. Makanya orang-orang pondok pinter-pinter. Ya ada juga yang pondok ya ada juga yang dablek ya ada gitu. Enggak semua, tapi kebanyakan. Enggak semua sih. Ya karena teman saya juga banyak yang bodoh-bodoh ya, Pak. Tapi artinya ilmu itu terjalin lewat situ. Lah sekarang pondok kagak. Ngaji kagak jelas gurunya siapa, muridnya siapa. Ya tadi cuma menang penampilan. Pakai jas, ya pakai udeng-udeng. Ya. Kalau habaib sih ketahuan, Pak. Dia mah kalau begitu ya emang udah keturunan. Ya kan udah pasti jelas nasabnya gitu kan. Wah Habib fulan udah jelas. Itu mah kita nggak usah kaget lagi lah. Nah, ini bukan Habib, orang biasa, sosokan. Tidak Habib dah. Ya hati-hati. Ini sekarang fenomenanya begitu. Banyak orang sok sakti. Banyak orang sok pinter, ngaku-ngaku begini. Hati-hati. Sebetulnya secara akidah bahaya. Bahayanya kenapa? Berarti dia mengaku seperti Nabi. Padahal yang nggak perlu belajar punya keilmuan, yang nggak perlu belajar punya kehebatan, yang nggak perlu belajar tapi punya kemuliaan, punya mujizat, dia cuma Nabi. Ya, semua Syekh Abdul Qadir semua belajar, nggak ada nggak belajar. Semuanya pakai belajar. Kalau ilmu laduni itu gimana? Sama kayak gitu. Ilmu laduni itu sebetulnya ilmu yang dipelajari, cuman orang kagak sadar. Dia baru berasa kemudian pas sudah mulai melakukan atau sebuah proses yang dia lakukan bersama dengan orang lain. Misal gini, saya beri contoh. Saya sering cerita sama Bapak ya. Saya tuh di pondok tuh kagak pinter, Pak. Jujur aja, saya sering cerita sama Mas Yanto. Saya sering cerita juga sama Pak Haji. Saya tuh di pondok tuh kagak pinter. Kalau apalan Pak, setrap saya. Disetrap, baca kitab kagak bisa saya. Kagak bisa. Loh kok dilalahnya pas keluar dari pesantren, kok ya bisa baca kitab, ya bisa nerangin begini-gini bisa. Dulu saya pikir, wah jangan-jangan ini ilmu laduni. Enggak, itu ilmu udah dipelajari sama saya sebetulnya. Cuman di saat itu saya belum paham. Di saat itu saya belum paham. Nah sekarang saya paham. Kenapa paham? Karena tuntutan. Masa orang ngajar kagak paham? Yang ngajarin kagak paham gimana muridnya? Kalau ada pertanyaan gimana? Nah, apalagi ada pertanyaan. Kadang-kadang gurunya paham, muridnya nggak paham-paham. Ya kan? Jadi ilmu laduni ada dua. Ada ilmu laduni bi ghairillah, ya, dengan tanpa Allah, itu ilmunya setan.
ada ilmu laduni billah yang dia memang diberi oleh Allah. Nah, ilmu laduni yang diberi oleh Allah itu ilmu yang belajar. Tapi baru berasa pas waktunya gitu. Gampangnya gini deh, ada orang dulu kecilnya belajar masak. Ya, waktu kecil belajar masak, pas jadi muda jadi kuli bangunan. Dewasa jadi kerja di pabrik. Berarti kan ilmu masaknya udah hilang nih. Hilang, iya. Satu ketika pas tua dia buka nasi goreng, kok bisa lagi masak. Itu ilmu laduni namanya. Bukan berarti ujuk-ujuk dia bisa masak baru sekarang, bukan. Oh, ibaratkan ilmu tertunda gitu. Iya, ilmu yang tertunda sebetulnya udah bisa tapi belum paham. Kalau ilmu setan tadi tak? Nah, ilmu setan itu kebalikannya. Dia yang ditiupin oleh setan, dibisikin sama setan. Misal ya, iblis dan sebagainya lah. Misal gitu ya. Dia nggak punya kekuatan apa-apa. Sama jin lain ya. Sama jin termasuk. Dia nggak punya kekuatan apa-apa, ya. Terus kemudian dibisikin sama setan. Tuh tetangga kamu ya sakit, bilang aja kena santet. Lalu kemudian orang tersebut datang. Kamu kena santet, mau nggak saya obatin? Misalnya. Terus orang tersebut, ya mau. Nah, maka setan itu akan menunjukkan sakitnya apa tuh orang. Ini orang nggak bisa apa-apa ya, karena bisikan setan aja. Akhirnya dibisikin sama setan, itu di kakinya penyakitnya misalnya. Terus dipijitin sama orang, sembuh. Kenapa sembuh? Karena yang bikin sakit setan, yang bikin sakit jin. Jadi yang nyembuhin temennya jin, temennya setan, sama-sama temen. Yang satu setan yang ngerjain, yang satu temennya nyembuhin. Sebetulnya bukan disembuhin, dilepas aja. Paham maksudnya? Nah, orang yang nggak tahu ilmu laduni kok bisa ngobatin orang dia. Padahal enggak, itu setan yang ngerjain. Setan itu salah satunya menggoda manusia, itu lewat situ. Itu ilmu laduni enggak? Kalau menurut orang awam seperti kita nganggapnya ilmu laduni. Orang nggak pernah ngobatin kok bisa ngobatin. Ya, orang nggak punya apa-apa kok bisa ngobatin kan laduni dong. Padahal bukan laduni itu. Itu kerjasama dengan setan. Kok bisa bisikan kayak gitu, Pak? Bisa. Orang kalau udah dengki, Pak, bisikan setan itu banyak. Orang kalau udah dengki, serakah, tamak, rakus, itu bisikan setan tuh selalu ada di dalam diri dia. Selalu ada di dalam hati dia. Gampang, nggak usah. Jangankan orang yang dengki kayak gitu, kita dah. Ini kita nih, ngelihat orang kaya. Pengen. Pasti pengen, nggak mungkin dah. Ada orang kaya banget, mobilnya mewah, istrinya cakep, pasti pengen. Walaupun kemudian udah syukuri apa yang ada gitu kan. Itu kan karena terpaksa aja. Ya kan? Karena terpaksa. Aslinya mah kalau ditanya mau nggak kayak gitu? Iya. Mau. Paham ya? Nah, itu kan dengki, itu kedengkian sebetulnya. Ya jangankan orang kaya, ada orang lewat nggak salah apa-apa, misalnya orang gendut, ya suaminya kurus misalnya gitu. Itu jadi omongan kok. Iya. Suami kurus begitu, istrinya gendut banget. Emang kuat tuh? Jadi angka 10. Oke, angka 10. Tuh badan apa super bom. Loh, itu jadi omongan. Itu saking dengkinya hati kita. Nah, maksudnya ya? Iya. Nah, yang kayak model-model begitu tuh setan. Jadi kalau setan kan nggak usah diajarin, udah pinter. Kadang-kadang kita lebih pintar sama setan. Ada setan, ya. Kita kan sering nyalain setan, padahal itu kedengkian kita, nafsu kita. Ya, jadi kalau laduni itu ada memang, tapi tidak seperti yang seperti kita bayangkan. Fakanal kufaru, dan adalah orang-orang kafir musrina menjadi ya fi inkarihim, berada di dalam keingkaran mereka. Akhirnya mereka mengingkari Nabi Muhammad. Farodda, maka membalas Allah Subhanahu wa taala qaulal kufari, akan ucapannya orang-orang kafir. Orang-orang kafir dibalas sama Allah dengan cara apa? Wa anzala, dan menurunkan hadhihi surata, akan surah ini. Untuk apa? Wa syahida, dan memberi persaksian bidatihi, dengan zat Allah al-jalili, yang maha mulia, yang maha agung, ala risalatihi, atas risalah ya Nabi Muhammad, wa nubuwatihi, dan kenabian Nabi Muhammad. Faqala, maka berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammadun inna ankarul kufar, sesungguhnya pengingkarannya orang-orang kafir risalataka, akan risalah kenabianmu, fala tagtamma, maka kamu jangan takut, kamu jangan cemas. Kenapa? Bidzalika, karena sesungguhnya yang tersebut itu
Anna adapun aku kata Allah asyhadu bersaksi innaka sesungguhnya engkau laminal mursalin termasuk golongan para rasul. Makanya kalau kita artiin Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Nah itu kalau diartiin Pak, Yasin ini makanya saya kasih terjemahnya di sini. Yasin wal Qur'anil Hakim dan demi Al-Qur'an yang penuh hikmah. Kan gitu. Innaka sesungguhnya engkau wahai Muhammad, wahai Nabi, laminal mursalin adalah golongan para rasul. Itu Allah yang bilang. Karena Nabi tentu saja sebagai seorang manusia ya, wajar ketika dihina, kamu bukan Nabi, bukan Rasul. Allah pengen ngangkat semangatnya Nabi, pengen ngasih motivasi. Gak usah peduli sama manusia. Manusia mau ngomong apa kek, gak peduli, gak usah. Yang penting aku sebagai Tuhanmu mengakui kamu sebagai seorang nabi. Aku sebagai Tuhanmu bersaksi innaka laminal mursalin bahwa engkau adalah seorang rasul. Jadi kalau orang Pak dikasih ya, kepercayaan, dipuji sama orang yang sesama atau di bawah itu nggak kaget, biasa aja. Tapi kalau orang kita nih dipuji sama atasan kita, itu baru kita Saya kalau bapak-bapak muji, Mas Gianto muji saya, Ustaz pinter ya, baik, biasa aja. Pak Haji Idris, Ustaz pinter ya, biasa aja saya. Tapi kalau guru saya yang muji saya, kamu pinter banget, baru saya kagum, saya bangga. Paham maksudnya ya? Gitu. Nabi Muhammad ketika dibilangin kamu bukan nabi, kamu bukan rasul, dikasih motivasi, nggak usah peduli, biarin aja. Nggak usah cemas, nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak usah ditanggapin. Mereka kan cuma manusia sama kayak kamu. Nih aku yang menciptakan kamu, aku sebut engkau adalah seorang rasul. Bangga aja. Ibaratnya begitu. Dikit lagi. Falam makanat maka tatkala menjadi ya hadis suratu surat ini dalat maka menjadi dalil wahasyahadata dan menjadi persaksian ala risalatihi atas risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala jaromanuha dan juga tidak ada keraguan. Jadi akhirnya para ulama menafsirkan kata Yasin seperti yang kemarin kita bahas ya, itu sebagai nama Nabi Muhammad, nama kesayangan Nabi Muhammad. Jadi Allah memanggil Nabi Muhammad, salah satu nama sayangnya adalah Yasin. Makanya dalam sholawat Badar, sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala Yasin habibillah. Padahal kalau huruf muqatta'ah itu biasanya nggak ada artinya Pak. Kemarin kan sudah kita bahas tuh alif lam mim, coba cari. Pasti kalau di Quran terjemah nggak ada artinya, tulisannya alif lam mim aja. Jawaban Pak Ustaz, ya adanya gitu. Nah iya adanya begitu. Hamim ya hamim aja udah. Artinya apa? Dari sononya begitu. Tapi kalau untuk Yasin, walaupun artinya tetap di Quran mah Yasin, wallahu a'lam bishawab, tapi para ulama ya, karena ini ayat turun ketika Nabi Muhammad dihina, maka Nabi Muhammad kemudian dikasih motivasi sama Allah, dipanggil dengan panggilan sayang Yasin, Yasin. Nah maka Yasin di situ menurut beberapa ulama pasti artinya adalah Nabi Muhammad. Maka Yasin Toha kemudian dianggap, ditafsiri oleh para ulama, ditakwili oleh para ulama sebagai nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sorat maka jadilah qalbal Quran, hatinya Al-Quran, kama qala alaihi wasallam, sebagaimana sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.